Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku semua, selamat datang di channel kami. Di sini, setiap kisah punya makna, dan setiap cerita punya pelajaran berharga. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah nyata dari kejuangan Mbah Wiro, di mana dentingan paha tak lagi mampu melawan deru mesin pabrik. Mbah Wiro, pemahat tungku, nisan dan cobek dari batu terakhir di desanya, memilih jalan yang tak masuk akal, mengolah tanah grojogan, sebidang lahan angker yang selama ratusan tahun ditinggalkan manusia. Demi sesuap nasi untuk keluarganya, ia bertaruh nyawa di tanah yang bahkan bayangan pun enggan singgah. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa berikutnya. Di sebuah desa kecil sebelah timur Boyolali, terletak perbukitan yang tenang namun menyimpan sejuta kisah. Hiduplah seorang pria tua dan masyarakat di situ dengan menyebutnya dengan nama panggilan Mbah Wiro. Orangnya ramah dengan rambutnya sudah penuh uban, wajahnya berkerut. Tubuhnya kecil, kulitnya agak gelap terbakar matahari, dan langkahnya sedikit timpang karena cacat bawaan di kakinya. Namun dari sorot matanya terpancar tekad baja, sebuah semangat yang tak pernah padam, tekadnya terus menyala terang. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana dengan lantai beralaskan tanah dengan dinding-dinding yang terbuat dari bambu atau gedheg. Mbah Wiro tinggal bersama istri dan 4 anaknya, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Istrinya adalah pedagang makanan yang dijajakan secara keliling dan rumah ke rumah dan gang ke gang. Hidup mereka bersahaja, nyaris tak punya apa-apa kecuali sepiring nasi dan sebidang harapan. Mbah Wiro. Sejak muda, tangan tuanya telah akrab dengan dinginnya batu. Ia memahat batu andesit menjadi tungku, cobek, batu nisan, dan aneka keperluan rumah tangga tradisional. Keterampilannya bukan sekadar kerja tangan, melainkan warisan dari ayah dan kakeknya, yang juga pemahat batu alami. Setiap pagi, Mbah Wiro berjalan kaki ke lereng bukit dan kali, membawa linggis tua serta gancu kecil. Ia mencari batu-batu sebagai bahan baku untuk dipahat. Tapi kini, batu makin langka. Penambangan besar-besaran oleh perusahaan besar membuat pasokan batu liar di alam menjadi susah. Apa yang dulu melimpah, sekarang harus dicari hingga berhari-hari. Dulu tinggal ambil di belakang rumah, sekarang harus naik sampai ke hulu sungai. Keluhnya sambil membersihkan debu batu dari matanya yang mulai rabun. Namun, bukan hanya bahan baku yang jadi masalah. Produk Mbah Wiro kini kalah bersaing. Cobek buatannya memang kuat dan awet, tapi harganya lebih mahal dibanding cobek semen buatan home industry. Batu nisan dari tangannya indah dan tahan puluhan tahun. Tapi sekarang banyak keluarga lebih memilih nisan cetakan dari semen yang cepat jadi dan bisa dihias lebih modern. Pasar semakin sempit. Anak muda tak tertarik melanjutkan kerajinan batu. Mau makan apa kalau nunggu orang beli cobek batu? Begitu katanya, yang lebih memilih kerja di kota. Di tengah desakan zaman, Mbah Wiro terus bertahan. Tangannya memang semakin renta, tapi semangatnya tetap keras seperti batu yang ia pahat. Ia tak sekedar membuat barang, ia menjaga warisan, menolak tunduk sepenuhnya pada modernisasi, dan tetap menunjukkan bahwa nilai suatu karya tidak hanya dilihat dari kecepatan produksi, tapi juga dari ketekunan dan jiwa yang dituangkan ke dalamnya. Mbah Wiro yang dulunya seorang pengrajin batu. Tangan kasarnya telah menciptakan ribuan cobek, ulekan, tungku, dan bahkan batu nisan. Ia dikenal luas karena ketekunannya dan kualitas karyanya. Tapi zaman telah berubah. Ketika pabrikan besar dan industri rumah tangga bermesin mulai membanjiri pasar, usaha Mbah Wiro perlahan tenggelam. Pesanan makin sepi, dan suara palu yang dulu akrab terdengar di gubuknya, kini nyaris lenyap ditelan waktu. Namun hidup tak mengenal jeda. Ia masih harus memberi makan keluarganya, walau sebagian dari mereka telah mulai menjauh, menyebut Mbah Wiro kolot, dan keras kepala. Dalam keputusasaan yang sunyi, Mbah Wiro memutuskan sesuatu yang tak terpikirkan oleh warga desanya. Hingga suatu hari, ketika sedang duduk sendirian di perempatan jalan desa sambil menatap cakrawala, ingatannya tertuju pada sebuah tanah yang selama ini tak pernah dijamah siapapun, tanah grojogan. Di lereng perbukitan, tersembunyi sebidang tanah yang sejak dulu dikenal sebagai tanah grojogan. Luasnya sekitar 1 hektar, terletak di dekat sungai berbatu keras, dipagari lebatnya pandan hutan dan pohon-pohon tua yang menjulang. Pandan hutan berduri yang lebat, bergerombolan dengan bau menyengat aromanya. Di beberapa sudut,
batu-batu besar mencuat seperti gigi naga purba. Tanah itu dikenal sebagai tanah tak bertuan, tempatnya sangat sakral. Penduduk desa menyebutnya tanah werit, angker, dan dihuni oleh hal-hal yang tak kasat mata. Tak seorang pun berani mengusiknya dan mendekatinya setelah senja. Orang-orang menyebut tanah itu anget. Kabarnya, pada malam-malam tertentu terdengar suara gamelan Jawa mengalun lirih dari arah sana, kadang seperti iringan wayang, kadang seperti keramaian keraton. Tapi saat dicari sumbernya, tak ada apa-apa selain batu-batu besar yang berserakan seolah membentuk reruntuhan sebuah kerajaan kuno yang hilang. Tanah para lelembut, begitu kata orang desa. Bahkan beberapa mengatakan tempat itu dijaga oleh siluman ular bersisik emas, penghuni batu besar yang disebut batu keraton. Namun Mbah Wiro tak peduli. Ia merasa, justru tempat seperti itulah yang masih mungkin digarap. Tanah ditinggal manusia, akan direngkuh oleh setan. Dan katanya lagi. Tapi bagi Mbah Wiro, mitos adalah kemewahan bagi mereka yang masih punya pilihan. Namun, bagi Mbah Wiro, tanah itu bukan sekadar tanah angker. Ia melihat tanah harapan. Sekian lama ia bekerja sebagai pemahat batu, tapi kini penghasilannya makin menipis. Usahanya kalah bersaing dengan batu cetakan pabrikan yang membanjiri pasar. Di usia senjanya, ia tak ingin hidup menggantung belas kasihan anak-anaknya. Ia ingin kembali bekerja, tapi kali ini, di ladang, bukan di atas batu. Malam itu, Mbah Wiro memanggil seluruh keluarganya untuk bermusyawarah. Di bawah lampu teplok temaram, duduklah anak-anak dan di ruang tengah rumah kayu yang sudah renta oleh usia. Grojogan akan garap jadikan lahan pertanian, ucap Mbah Wiro mantap, memecah sunyi. Seketika, suasana hening. Lalu suara anak bungsunya Gimin, memecah keheningan, tapi Pak, itu tanah angker. Banyak cerita orang aneh di sana, bahkan ada yang kesambet. Anak sulungnya, menimpali, apa Bapak yakin bisa olah tanah sekeras dan seangker itu? Kita semua khawatir. Mbah Wiro menatap mereka satu persatu. Matanya keriput, tapi tatapannya tajam penuh keyakinan. Loro ikuis biasa. Nganggo ati sing resik, insya Allah ora ono seng gawe ciloko. Tanah kui butuh disentuh tangan. Diuripke maneh. Ora selawase kudu dieling-eling dadi panggonan lelembut. Mbah nekat. Seru anaknya yang bungsu. Tepat. Bapak nekat, tapi karo niat sing apik. Mbah ra pengin mung dadi beban. Mbah arep nggawe sawah, kebon lombok, lan tandur kacang. Ben tanah kui urip, lan awakmu ngerti, yen niat apik ora oleh kalah karo rasa wedi. Musyawarah malam itu pun tidak menghasilkan kesepakatan dari keluarga. Meski demikian Mbah Wiro masih merasakan apa yang menjadikan kekhawatiran keluarga, ia menyadari bentuk sayangnya keluarga pada Mbah Wiro. Pagi harinya sambil minum teh pahit dan makan ketela bakar. Pikirannya melayang masa-masa muda penuh ceria dalam memasarkan hasil karyanya. Fakta nyata kini orang-orang lebih suka membeli barang pabrikan. Nisan dari marmer, cobek granit, dan tungku digantikan kompor gas. Dagangan Mbah Wiro mulai ditinggalkan. Satu persatu pelanggan tak lagi datang. Gerabahnya berdebu, tungku-tungkunya menumpuk, nisan-nisan tak bernama berjejer seperti para arwah yang tak sempat didoakan. Kalau begini terus, bagaimana aku makan, bagaimana bisa makan? Gumamnya suatu malam di depan perapian redup. Tanah grojogan. Kembali mengusik telinganya. Tanah werit, sebuah lahan tandus di pinggiran hutan yang sudah lama dianggap angker dan sakral. Konon, tanah itu menyimpan banyak cerita. Tempat bersemayamnya para lelembut dan tak ada warga berani menginjakan kakinya sembarangan, apalagi menggali tanahnya. Pagi sebelum fajar menyingsing, Mbah Wiro berjalan menyusuri jalan desa yang sebelah kanan kiri ditumbuhi rerumpunan bambu dan pepohonan khas pedesaan kemudian melewati pematang sawah setapak menuju tanah grojogan. Di pundaknya tergantung cangkul tua peninggalan ayahnya, linggis, garpu tanah, sabit dan di tangannya ada termos kopi serta nasi jagung berbungkus daun jati. Serta di saku celana terselip selepen tembakau lintingan. Ia mulai dari mencangkul bagian yang paling kering, keras seperti batu. Satu demi satu batu besar ia singkirkan, keringat menetes dari pelipis hingga dagu. Tak ada suara selain denting cangkul dan napas berat dari tubuh renta. Kadang, suara gemericik air dari grojogan kecil mengiringi kerja sunyinya. Warga desa memandangnya dengan heran. Sebagian mencibir, sebagian kasihan,
Tapi tak seorang pun berani menghentikannya. Mbah Wiro hanya tersenyum tiap kali dilewati orang. Aku cuma ingin mencoba, katanya tatkala Pak Bayan lewat dan menyapanya. Kalau gagal, ya aku gagal sambil berusaha. Senja mulai merayap di ufuk barat, semburat oranye menyelimuti desa kecil di kaki. Angin sore meniup pelan, membawa harum tanah basah dan rimbun dedaunan. Di ujung jalan tanah, siluet seorang lelaki tua tampak berjalan tertatih dengan cangkul di bahunya. Dialah Mbah Wiro, sosok sepuh yang disegani namun juga kerap dianggap keras kepala. Hari itu, keluarga besar Mbah Wiro diliputi keresahan. Sejak pagi, lelaki tua itu tidak terlihat batang hidungnya. Kabarnya, ia nekat pergi mengolah tanah di Grojogan, sebuah tempat angker yang selama puluhan tahun dibiarkan terbengkalai. Tak ada yang berani mendekat, apalagi bertani di sana. Konon, banyak kejadian ganjil terjadi di Grojogan itu, suara gamelan tengah malam, penampakan bayangan hitam dan cerita seram lainnya. "Bapak kesana beneran, Bu?" tanya Gimin, anak bungsu Mbah Wiro, dengan suara cemas. Ibunya, Embok Surti, hanya mengangguk lemah. Sudah dilarang. Tapi dia bilang, tanah itu warisan leluhur. Katanya kalau dibiarkan, akan benar-benar diambil sama yang bukan manusia. Semua duduk tegang di ruang tengah rumah itu. Malam mulai turun, dan suara jangkrik tak mampu menenangkan hati mereka. Lampu teplok menyala redup, menggantung di tengah ruangan. Tiba-tiba, terdengar suara berderit dari pintu depan. Semua menoleh. Mbah Wiro masuk dengan pakaian penuh lumpur dan mata yang sayu tapi tajam. "Alhamdulillah, Bapak Bali," seru Gimin sambil berlari memeluk bapaknya. "Jangan coba-coba, Wiro," kata saudara iparnya suatu malam. "Itu tanah sudah lama kosong bukan karena tak subur, tapi karena bukan untuk manusia." "Aku cuma mau bertanam," jawabnya. Tekad Mbah Wiro lebih keras dari batu yang ia pahat seumur hidup. Dengan cangkul tua, ia berjalan terpincang ke tanah Grojogan. Mbah Wiro mulai membuka semak, mencabut akar liar, dan mengangkat batu besar dari permukaan. Ia mengolah tanah itu sendirian. Tak ada yang membantunya. Tak ada yang menemaninya. Pada malam harinya, Mbah Wiro bermimpi. Di tengah ladang yang baru ia garap, berdiri sosok tinggi, berambut panjang, matanya merah menyala. Suaranya seperti desir angin bercampur suara serangga malam. "Manusia tua, kau membangunkan yang telah lama tidur." Mbah Wiro bangun dengan keringat dingin. Tapi keesokan harinya, ia tetap pergi ke ladang. Malam berikutnya, suara gamelan terdengar samar dari arah Grojogan. Tapi tak ada yang bermain gamelan di desa. Angin membawa suara itu ke telinga Mbah Wiro seperti bisikan. Ia mulai diganggu. Peralatan hilang, ladang seperti diacak-acak. Namun pagi selalu datang, dan Mbah Wiro tak pernah absen. Dengan sabar, ia mengolah tanah itu hari demi hari. Keringatnya menetes di tanah yang konon tak boleh disentuh. Ia menanam singkong, jagung, bahkan cabai. Warga hanya bisa menggeleng heran. "Apa kau tak takut, Mbah?" tanya seorang anak muda desa. Mbah Wiro tersenyum lelah. "Aku lebih takut keluargaku tak bisa makan daripada diganggu hantu." Pada minggu-minggu pertama, saat membabat rumput, Mbah Wiro mendengar suara gamelan halus dari kejauhan. Awalnya ia kira hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi suara itu muncul lagi malam harinya, kali ini lebih dekat, dan diiringi aroma kemenyan. Rumah Mbah Wiro bergetar halus, seperti ada barisan orang menari. Minggu kedua. Bayangan hitam melintas di pojok matanya tiap kali ia mencangkul. Seolah-olah ada yang memperhatikan dari balik semak. Pernah satu malam ia mendapati bekas langkah kaki basah masuk ke dalam rumahnya, tapi tak ada satupun genangan air di luar. Minggu ketiga. Ia mulai bermimpi aneh. Seorang wanita tua berselendang batik duduk di tengah sawah, menatapnya tajam. Di mimpi itu, wanita itu berkata, "Kowe durung nyuwun idin. Iki dudu lemahmu. Kamu belum meminta izin. Ini bukan tanahmu." Mbah Wiro bangun dengan keringat dingin dan luka goresan di lengan, padahal ia tidur sendiri di kamar tertutup. Bulan ke-6, gangguan semakin menjadi. Batu nisan yang dulu ia pahat muncul tiba-tiba di ladangnya.
Malam-malam ia bermimpi rumahnya didatangi barisan bayangan hitam, menangis dan berteriak. Tapi tubuh tua Mbah Wiro tak gentar. Dalam mimpi ia pun terus berdoa. Suatu malamnya lagi, suara gamelan terdengar sangat keras, hingga warga lain ikut mendengarnya. Orang-orang mengira ada perayaan wayang kulit, tapi tidak ada satupun acara di desa. Ketika mereka mendatangi rumah Mbah Wiro, semua penghuni rumah lagi tidur lelap. "Mohon izin, saya hanya ingin hidup," bisiknya sambil mulai mencangkul tanah perlahan dalam tidurnya yang lelap itu. "Kowe wis nyilih kekuatan Sakadonya Lia, Loso. Bayarannya mesti ana," kata penguasa alam kasat mata. Tapi Mbah Wiro hanya tersenyum letih. Apa gunanya hidup kalau tidak diperjuangkan? Ia terus mengolah tanah werit. Kini bukan sekadar gerabah, tapi karya penuh kekuatan mistis yang dipercaya bisa menjadi penolak bala, penjaga makam, dan pelindung rumah. Mbah Wiro bukan lagi sekadar pengrajin. Ia menjadi legenda, lelaki yang menantang sakralnya tanah werit demi hidup dan menghidupi. Sampai akhirnya, bulan ke-9, ladang itu mulai menunjukkan hasil. Pohon singkong tumbuh tinggi, jagung mulai berbuah, dan cabai-cabai kecil merah merona. Panen pun tiba. Yang lebih mengejutkan, tanah grojokan yang dulu mati, kini menjadi subur. Air yang mengalir dari celah batu menjadi jernih dan deras. Beberapa warga mulai diam-diam bertanya, apa mungkin tanah itu memang hanya butuh keberanian? Mbah Wiro tak pernah mengaku menang. Ia hanya berkata, "Aku tidak melawan mereka. Aku hanya meminta izin dengan kerja keras." Setelah panen pertama, gangguan itu hilang. Mimpi-mimpi buruk tak datang lagi. Bahkan, suatu malam, ia bermimpi duduk di bawah pohon beringin besar, ditemani sosok tua berjubah putih, yang hanya berkata satu kalimat, "Terima kasih telah membangunkan kami dengan kebaikan." Kini, di ujung usianya, Mbah Wiro memandang sawah yang menghijau di atas tanah grojogan, dengan mata yang basah oleh haru. Dari seorang pemahat nisan dan cobek yang tergilas zaman, ia bangkit menantang ketakutan dan mitos yang telah mengakar berabad-abad. Dengan cangkul dan keyakinan, ia mengolah tanah yang selama ini ditakuti, demi satu hal, masa depan keluarganya. Usahanya yang nekat, yang dulu dianggap gila, kini menjadi sumber kehidupan. Tanah angker itu tak lagi sunyi. Ia kini berdenyut oleh padi yang menguning, palawija yang tumbuh subur, dan sayuran yang menyehatkan. Mbah Wiro tak hanya menaklukkan tanah, tapi juga menorehkan kisah keteguhan dan harapan bagi generasi penerusnya.